Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas besar praktikum penggunaan motor listrik dalam industri. Saya Ahmad Fatoni, D400190049 dari kelas C, akan melaksanakan tugas besar dengan ketentuan untuk NIM 9, yaitu membuat kendali motor BLDC. Di sini saya mengambil judul Speed Control of BLDC Motor. Untuk alat dan bahan pada rangkaian yang saya buat yaitu meliputi brushless DC motor atau BLDC motor, ada MOSFET, commutation logic, gate pulse, controller voltage source, speed controller, dan scope. Kemudian untuk dasar teori, kita lanjut ke motor BLDC brushless DC. Motor BLDC atau dapat disebut juga dengan PMSM motor atau permanen magnet sinkronus motor merupakan motor listrik sinkronus AC 3 fasa. Sinkronus sendiri berarti medan magnet yang dibangkitkan oleh stator dan medan magnet yang dibangkitkan oleh rotor berputar pada frekuensi yang sama. Perbedaan pemberian nama ini terjadi karena BLDC memiliki back EMF berbentuk trapezoid, sedangkan PMSM memiliki back EMF berbentuk sinusoidal. BLDC dan PMSM memiliki struktur yang sama dan dapat dikendalikan dengan metode stick step maupun metode PWM. Dibandingkan dengan motor DC jenis lainnya, BLDC memiliki biaya perawatan yang lebih rendah dan kecepatan yang lebih tinggi akibat tidak digunakannya brush. Dibandingkan dengan motor induksi, BLDC memiliki efisiensi yang lebih tinggi dan torsi awal yang tinggi karena rotor terbuat dari magnet permanen. Motor BLDC memiliki kelebihan dibandingkan dengan motor jenis lainnya. Metode pengendalian motor BLDC jauh lebih rumit untuk kecepatan dan torsi yang konstan, karena tidak adanya brush yang menunjang proses komutasi dan harga untuk motor BLDC jauh lebih mahal. Kemudian di sini kita lanjut ke konstruksi motor BLDC. Yang pertama ada rotor. Rotor adalah bagian pada motor yang berputar karena adanya gaya elektromagnetik dari stator, di mana pada motor DC brushless, bagian rotornya berbeda dengan rotor pada motor DC konvensional yang tersusun dari satu buah elektromagnet yang berada di antara brush atau sikat yang terhubung. Kemudian ada stator. Stator adalah bagian pada motor yang diam atau statis dan berfungsi sebagai medan putar motor untuk memberikan gaya elektromagnetik pada rotor sehingga motor dapat berputar. Pada motor DC brushless, stator terdiri dari 12 pilitan atau elektromagnet yang bekerja secara elektromagnetik, di mana stator pada motor DC brushless terhubung dengan 3 buah kabel untuk disambungkan pada rangkaian kontrol. Dapat dilihat di sebelah kanan ada gambar stator dan gambar rotor. Untuk konstruksi motor BLDC selanjutnya yaitu ada sensor Hall. Sensor Hall adalah sensor magnet yang keluarnya tergantung pada medan magnet atau kerapatan flux magnet di sekitar sensor magnet. Mendeteksi medan magnet yang akan menghasilkan tegangan yang proporsional. Itu adalah kegunaan dari sensor Hall sendiri. Untuk di sebelah kanan ada gambar sensor Hall, dapat dilihat. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke analisis. Di sini adalah gambar rangkaian yang sudah saya buat, yaitu rangkaian speed control of BLDC motor. Di sini ada motor BLDC, kemudian di sini ada sensor atau commutation logic, kemudian ada gauge, kemudian ada 6 buah MOSFET, lalu ada scope, ada speed control dan voltage. Dan di situ ada juga power GUI. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai cara kerja akan berbarengan dengan simulasi MATLAB nanti. Kita lanjut ke hasil atau kita lanjut ke karakteristik dari motor BLDC. Di sini ada back EMF, yaitu pendeteksian dengan cara mendeteksi tegangan yang timbul akibat induksi magnet rotor pada salah satu kumparan stator yang dalam kondisi off. Kondisi off merupakan kondisi di mana suatu fasa tidak diaktifkan dan terjadi di setiap 60 derajat. Kemudian ada stick step.
Metode ini sering digunakan pada pengendalian PLDC karena mudah diimplementasikan. Kelemahan yaitu arus RMS yang tinggi, kemudian terjadinya karena PWM yang digunakan dalam metode ini merupakan PWM square dengan frekuensi tertentu sehingga menciptakan gelombang AC yang berbentuk trapezoid atau square. Gitu. Kemudian di sini ada hasil gelombang speed yang sesuai dengan rangkaian saya buat. Di sini nantinya kita atur dengan nilai referensi gelombang speednya yaitu 1200. Maka awal lonjakannya dari detik 0 ke 1200 itu dari titik 0,1 hingga 1 detik. Gitu. Kemudian di sini ada hasil gelombang torsi. Di sini dapat kita lihat gelombang mengalami lonjakan dari detik 0 ke 0,01, kemudian mengalami penurunan hingga 0,05. Kemudian di situ mulai stabil di detik 0,1 hingga 1 detik. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kita lanjut ke simulasi MATLAB. Baik, kita sudah memasuki rangkaian yang sudah saya buat dan kita sudah memasuki sebuah software MATLAB Simulink dengan rangkaian Speed Control of PLDC Motor. Di sini saya menggunakan motor PMSM, di mana motor ini memiliki atau sama persis dengan motor PLDC. Yang membedakan hanya di bagian bentuk dari back EMF. Jika PLDC motor itu berbentuk trapezoidal, sedangkan PMSM berbentuk sinusoidal. Pada rangkaian ini, motor terhubung ke 3 buah sensor hal, di mana sensor itu kita berikan atau dimasukkan di computation logic atau decoder. Kita klik dengan pengaturan, terdapat beberapa logic operator atau logic gate. Di sini kita menggunakan logic node 1 buah yang terhubung ke beberapa logic AND. Di sini ada 6 buah yang masing-masing kita hubungkan ke 3 sensor hal. Itu untuk pengaturannya. Kemudian di sini keluarannya akan diteruskan ke gate pulse, di mana untuk pengaturannya sendiri ada 6 buah blok kompresor zero sebagai step yang akan diteruskan ke MOSFET. Gitu. Nah, untuk dari computation logic ke gate itu dinamakan karakteristik atau back EMF, sedangkan dari gate pulse menuju ke MOSFET ini dinamakan 6-step inverter. Nah, di sini ada menggunakan 6 buah MOSFET. Kemudian di sini ada power GUI, kita menggunakan discrete. Kemudian kita coba run. Kita tunggu karena prosesnya agak lama. Oh ya, untuk di sini kita masukkan referensi speednya 1200. Kita tunggu. Oke, sudah selesai. Di sini kita dapat melihat kita kan tadi untuk kecepatan referensi speednya kita masukkan 1200, maka yang tertampil di parameter kecepatan ini atau display ini yaitu sama seperti yang kita inginkan tadi, hampir sama.
Kemudian di sini kita masukkan reference speed-nya, lalu ia menuju ke speed control untuk dikontrol yang akan menuju ke sebuah control voltage source. Kemudian ia terhubung ke beberapa komponen lainnya. Di sini kita bisa melihat juga hasilnya untuk kecepatan yaitu 1199 rpm, kemudian duduk torsinya yaitu 5,629 Nm. Kita coba lihat untuk hasil gelombang dari scoop kecepatan. Nah, dapat dilihat ini. Nah, di sini untuk gelombangnya sesuai yang kita masukkan tadi 1200, maka dari 0 ia akan melonjak ke gelombang melebihi karena belum stabil. Ia hampir 1300, kemudian dia mengalami penurunan sedikit bergelombang ke bawah, kemudian ia stabil pada detik 0,1 di kecepatan 1200, stabil sampai di detik 1. Kita lanjut ke scoop selanjutnya. Nah, untuk di sini untuk torsinya sendiri dari 0 detik 0 ia melonjak ke atau mengalami lonjakan dan penurunan ke 42,5an, mengalami penurunan hingga detik 0,03. Kemudian di situ ia mengalami sedikit ketidakstabilan dan ia stabil di detik 0,1 hingga 1 detik. Gitu. Oh ya, untuk di sini sumbernya itu menggunakan AC ya. Gitu. Baik, mungkin hanya itu untuk simulasi rangkaian dari motor PLDC ini. Baik, mungkin hanya itu untuk penjelasan mengenai tugas besar kendali motor PLDC. Apabila saya ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.